Di dasar laut Palung Mariana, di sana sedang mengadakan sebuah megaproyek pengeboran minyak bumi terdalam di dunia dengan resiko bahaya yang sangat besar. Di stasiun eksplorasi yang diberi nama Kepler, di sana sangat sepi karena para pekerja sedang tertidur. Hanya terlihat seorang wanita yang bernama Norah yang sedang membersihkan diri. Tiba-tiba ada sebuah getaran yang mengakibatkan robohnya sebagian bangunan gedung itu. Norah berlari menyelamatkan diri sambil membangunkan rekan-rekannya yang lain. Karena tekanan air di bawah laut itu teramat kuat, dalam sekejap ruangannya mulai dibanjiri air. Dengan terpaksa, Norah menutup pintu darurat meski rekannya ada yang berusaha menuju ruangan sekat dalam air itu. Rupanya atas insiden itu 70% bangunan mengalami kerusakan. Kini mereka harus ke ruangan kapsul evakuasi untuk menyelamatkan diri. Norah sebagai seorang teknisi mesin, ia mencari tahu ruang kapsul yang masih bisa dipakai, dan ia menemukannya. Lalu Norah dan Rodrigo bergegas menuju tempat yang dituju. Dalam perjalanan, Norah mendengar seseorang yang meminta tolong, lalu mereka menghampiri asal suara itu yang rupanya ada seorang yang selamat dan orang itu bernama Paul. Karena tak ingin membuang waktu, mereka langsung menuju ke ruang evakuasi. Setibanya di sana, ada seorang kapten yang selamat. Lalu sang kapten menanyakan kondisi ruangan itu kepada Norah dan sang kapten juga mengobati luka Norah. Ternyata di ruangan itu juga ada orang lain, yaitu Emily dan Smith. Dikarenakan stasiunnya akan hancur, sang kapten mengusulkan rencana untuk berjalan kaki menuju stasiun Roebuck yang berjarak 1 mil. Smith menunjukkan rekaman suara aneh saat insiden dan itu menambah kepanikan. Karena tak ada pilihan, mereka menyetujui usulan kapten dan untuk melakukan itu mereka diharuskan memakai baju khusus. Sepertinya Rodrigo mendapat helm yang rusak, tapi ia tidak memberitahukan yang lain. Setelah selesai bersiap untuk berjaga-jaga, Smith dan Paul membawa senjata, lalu mereka mulai menuruni lift. Saat lift dibuka, saking kuatnya tekanan air ditambah helm Rodrigo rusak, hal itu membuat tubuhnya hancur. Kini mereka berpindah ke lift barang untuk menuju dasar laut. Semuanya merasa sedih atas apa yang terjadi, akan tetapi Paul masih sempat bercanda untuk mencairkan suasana. Di dalam layar monitor terpantau ada sesuatu di bawah dek mereka. Untuk memastikan, Paul dan Smith akan mengeceknya di peron bawah. Sebelum itu, Paul memberikan boneka kesayangannya untuk Emily sebagai kenang-kenangan. Emily menanyakan apakah Norah dan sang kapten sudah menikah. Kalau Norah belum, sementara sang kapten sudah, dan ia memiliki anak perempuan yang berusia 14 tahun. Tapi Norah merasa aneh karena putrinya seumuran dengannya. Di bawah laut itu gelap pekat sehingga sulit untuk melihat sekitar. Paul dan Smith menemukan sesuatu seperti ganggang yang menyelimuti sebuah kapsul. Tiba-tiba ada sesuatu yang menyerang dan mereka berhasil menembaknya. Makhluk yang didapat nampak seperti spesies yang tidak diketahui dan tiba-tiba seluruh sistem mati serta muncul suara aneh, serta seperti ada yang mengintai dek mereka. Ditambah stasiunnya mulai hancur dan mereka harus melompat keluar lift yang terjatuh. Mereka sampai di dasar dan kini mereka harus menghindari puing-puing reruntuhan yang berjatuhan. Sesampainya di stasiun Midler, baju khusus Smith mengalami masalah oksigen karena saringannya rusak. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka menggunakan penggerak dan menyusuri terowongan. Di sisi lain ada sesuatu yang mengikuti mereka. Karena terowongannya rusak, satu persatu dari mereka harus berenang ke seberang terowongan yang dibanjiri air. She's pretty cool. I'll make sure. Saat giliran Paul, ia terkendala karena sesuatu dan hal itu mengakibatkannya tewas di tempat. Sesampainya di ruang monitor, kapten mencoba menghubungi seseorang untuk memintai bantuan. Hal aneh dirasa Smith, bagaimana bisa beban bor seberat 6.000 ton bisa terkoyak. Emily rasa semua adalah ulah mereka yang dimana mereka mengebor terlalu dalam dan mengambil terlalu banyak. Kini lautan mengambilnya kembali. Smith menyuruh teman-temannya untuk pergi tanpanya karena ia hanya akan menjadi beban untuk mereka.
Dalam perjalanan, lagi-lagi mereka diserang makhluk aneh. Makhluk itu menyeret Smith ke dalam sebuah reruntuhan dan sang kapten mencoba menyelamatkan Smith. Akan tetapi makhluk itu malah menyeret si kapten dan menyeretnya bersama Nora, jadi ada tali yang mengikat antara mereka. Jika dilihat-lihat, makhluk itu seperti putri duyung yang memiliki 2 tangan. Mereka kembali mendapatkan serangan, kali ini keduanya dalam bahaya. Sang kapten mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Nora. Kini Nora dan Emily terpisah, lalu Nora tiba di stasiun Shepard yang sudah tidak dipakai. Ia merenung seorang diri dan mencoba menghubungi Emily serta Smith yang tidak ada jawaban. Nora menemukan baju sang kapten yang terdapat kartu kematian putrinya yang meninggal di usia 14 tahun. Nora kembali melanjutkan lagi perjuangannya dengan baju khusus yang lain sembari terus menghubungi Emily. Rupa-rupanya Emily dan Smith masih hidup. Saat ditemukan, Emily berniat akan bunuh diri tetapi Nora berhasil mencegahnya. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Nora menceritakan sedikit kisahnya yang dimana tunangannya meninggal saat menyelam dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Emily juga begitu sangat mencintai kekasihnya yaitu Smith. Setibanya di depan stasiun Roebuck, mereka harus berhadapan dengan para monster yang tertidur. Saat hampir tiba, alarm peringatan oksigen Emily menyala dan itu membangunkan beberapa monster dan monster itu menyerang Nora. Monster yang lain mendadak pergi saat mendengar suara aneh. Rupanya, suara itu berasal dari monster raksasa yang datang menghancurkan stasiun. Nora berhasil diselamatkan Emily yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam stasiun. Lalu mereka berpacu dengan waktu untuk mencari kapsul evakuasi. Akhirnya mereka menemukan kapsul yang layak, akan tetapi hanya ada 2 yang bisa beroperasi. Dikarenakan Smith sudah teramat lelah, ia menjadi yang pertama meluncur. Dan saat giliran Emily, ia sadar bahwa kapsulnya rusak satu, akan tetapi Nora memaksanya naik. Dan ia akan memperbaiki kapsul miliknya. Dirasa tak ada harapan, Nora berniat meledakkan diri dengan meledakkan energi inti, sekaligus untuk menyelamatkan temannya yang dikejar si monster. Atas insiden itu, pihak perusahaan menolak akses wawancara karyawan dan menutup rapat-rapat faktanya. Dan film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.